Oke, kita ngomongin basket yang old school sama basket yang homeschool. Ya, homeschool. Dulu. Gua lompat lu. Gua ringnya mana ya? Enggak ada. Terus ada singkong. Ada kopi. Panitianya lu. Bisa lah karena zaman dulu tuh keras. Oke, itu secara keras loh. keras ya. Halo, selamat datang kembali di Brikos Basketball Channel. Kali ini di episode 2 gue bersama partner gue, yaitu Bang Farli, orang yang in charge di Brick House tentunya. Oke Bang Farli, lu in charge apa aja sih sebenarnya? Lu kerjain itu apa aja di Selain sekarang jadi co-host lo di YouTube ini, gue biasanya ngurusin sosial medianya Brick House do. Oke, terus apa lagi? Kemudian kalau ada yang mau latihan di sini, via gue dari nomornya Brick House. Brick House tuh di mana sih? Pasti banyak yang nggak tahu deh. Alamatnya di Kalibata Utara 2, nanti kita bakal mention di benar, oke. Nah, sekarang kita mau punya konten di YouTube yang bahas banyak tentang basket dari semua sisi. Nggak cuma permainannya. Benar. Nanti kedepannya episodenya ganti-ganti dong. Oh iya dong, kita jangan yang ini aja, kita yang lebih apa? Gembiar-gembiar ke basket dan kita yang kita harus viral. Iyalah. Kita kalau kita kalau gini-gini aja, kita gini-gini aja malu kali sama narsum kita. Narsum kita aja so viral orangnya. Kita merasa kecil. Kita jangan kenalin dulu. Udah soalnya tadi di episode sebelumnya. Oke, Bang Farli. Ya. Berarti kalau lu banyak mengurus tentang basket, berarti lu pengetahuan basket tuh kayaknya gua rasa sebenarnya di atas rata-rata ya. Di bawah dikit sama lu lah. Di bawah dikit. Makanya gue co-host. Enggak, di bawah dikit pengetahuan kan, kalau umur lu terlalu jauh sama gue. Oke, di episode 2 kali ini narsum kita atau bintang tamu kita masih sama seperti di episode 1, yaitu gue mau kenalin tak sok sombong. Gue bilang legend, nggak mau. Tapi gue bilang pemain biasa, dibilangnya fans dulu. Lu udah ngefans sama dia? Iya, posternya di mana-mana gue dulu. Ada ya posternya? Iya, di mana-mana. Gelap nggak pas lu lihat foto-fotonya? Nah, iya, itu pas dia kan pernah ada acara di daerah-daerah kota itu kan waktu itu. Oh iya itu ya? Iya, dulu. Fun fact nih ya, fun fact. Oke, di episode 2 kali ini kita masih sama di episode 1, yaitu bintang tamu kita adalah the one and only Indonesia Basketball Legend Cece Firmansyah. Apa kabar Cece? Oh, sorry. Wow. Sorry. Bukan Cece Firmansyah. Bukan saya DJ Bobby. Aduh. Oke, alias satu kan. Iya. Kenapa bisa jadi Ibu? Teh kan? Iya. Oke, Ali Budimansyah atau Kak Ali Budimansyah, apa kabar? Alhamdulillah baiklah ya. Yasin. Apa? Udah mulai. Enak. Oke, di episode 2 kali ini kita akan ngomongin tadi sorry. Sebelumnya di episode 1 kita udah banyak ngobrolin tentang karirnya Ali Budimansyah. Ya enggak? Jordan Indonesia, Bro. Gimana dia tripit dulu pas zaman Kobatama 2000 berapa? Dari 2000 ya Bang ya? Pernah nggak tripit? Lo tahu namanya artinya tripit? Lo tahu nggak apa maksudnya tripit? Enggak, sebelum tripit 2021 kan gua kenal basket juga belum. Lo apa dulu main? Gua masih TK sih kebetulan, umur nanti Kobatama dulu. Lu pernah tripit? 2000, 2001, 2002 Bang ya? Aspak ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah loh. Tripit. Kok bisa sih? Itu sesuatu banget. Itu kebantu teman-teman lu juga kan? Tahun 98 di Taipei, All Star Asia. Tahu enggak lo? All Star Asia. Nah. Orang Asia dikumpulin nih All Star-nya. Orang Asia berarti saingannya sama pemain-pemain yang tinggi-tinggi. Ini bukan saingan. Pilihan. Bukan terpilih, terpanggil. Waduh. Kebetulan waktu dipanggil gua denger. Tapi ada yang dipanggil tapi enggak denger. Berarti sebenarnya manggil semua. Yang emang lu doang. Iya, itu hoki-hokian aja. Oke. Kak, kita di episode 2 kali ini Bang Farli, kita mau ngomongin sesuatu hal yang mungkin notabene ini banyak Kali Budi dan lu mungkin banyak tahu lah istilahnya, yaitu evolusi gerakan basket. Bermain basket. Yes, evolusi gerakan bermain basket. Dari zamannya Bang Budi 90-an. Benar. Terus masuk 2010 sampai sekarang. Benar.
Jadi perbedaannya apa aja? Kita mau ngomongin tuh gerakan basket old school dulu. Betul. Terus sampai ke zaman sekarang, di zaman basket modern tentunya. Oke, kita ngomongin basket yang old school sama basket yang homeschool. Ya, homeschool. Homeschooling sekolah. Oh iya. Bedain dong kamu. Iya. Kamu gimana sih? Manusia itu tempat Salah. Tapi kok kamu salah terus? Nah, itu makanya. Minta maaf nggak? Gitu lagi. Oke. Isi ulang. Gua sebelum mau tanya ke narsum kita, gua mau nanya ke lu dulu. Ya. Lu berarti Bang Fadli juga orang yang salah satu mengikuti perkembangan basket ya dari zaman old school sampai zaman 90-an sekarang. tuh zamannya dulu ditayangin SCTV. Di situ. Dulu ditayangin namanya Renata Tawas tuh, ininya tuh, hostnya tuh. Iya Bang ya. Terus Ya, SMP, SMP apa namanya? Kejuaraan antar SMP tuh dulu ditayangin tuh. SMP ditayangin di RCTI dulu. Gile. Nah, Lebih segitu berpengaruhnya. SMP lo nggak ditayangin di TV kan? Nah, lo waktu nggak ada yang tahu ditayangin lo di mana? nggak ada yang tahu lu ngapain dulu. Jadi perkembangan dulu kita ngelihatnya tuh seru. Terkenal dengan defense yang kuat tahun 90-an. Tahun 90-an. Pernah dengar istilah bad boys piston kan? Oh iya. Gimana mereka Benar, berantem aja. Di lapangan sikat. Nah, sikat aja, defense-nya bener-bener ketat. Itu eranya 90 Era kayak gitu. 90-an, zamannya Dennis Rodman, Isaiah Thomas. Idolanya Isaiah Thomas, bener enggak, Bang? Magic, Isaiah Thomas. Kok lu tahu sih? Wah, gua mah nyatet dulu gua. Ngobrol dari sebelum. Wah. Uang gua kasih dia. Nah, 200.000. Oke, terus berarti lu juga sampai sekarang ngikutin juga bedanya kelihatan banget tuh. Dulu tuh big man center tuh gede-gede badannya. Mainnya post semua, main post. Yes. Semakin kesini sekarang ngelebar tuh forward. Lu perhatiin nggak center sekarang tuh yang benar-benar gede seperti Shaq udah jarang. Iya, udah jarang. Sekarang kayak Itu contohnya kalau kita ngomongin NBA, nah, Nikola Jokic, Marc Gasol itu evolusi itu yang menarik kita tanya sama Bang Budi. Oke, Budi, kalau menurut tuh gimana? Menurut tuh evolusi gerakan basket di zaman old school sampai perkembangannya di zaman basket modern sekarang? Yang lu Iya, lihat? banyak perubahan. Yang zaman sekarang tuh lebih banyak variasinya ya, pengembangan itu banyak. Tapi basically kan semua yang namanya fundamental itu kan tetap sama garis benang merahnya gitu. Tapi yang namanya kreativitas kita di lapangan itu emang lebih banyak zaman sekarang, ibarat zaman milenial. Yes, zaman milenial. Zaman milenial apalah Eurostep lah, yes, atau apa, drop atau apa gitu loh. Tapi yang pasti sih ini kita ngomong NBA. Kalau di NBA itu emang lebih lebih atraktif aja. Kalau dulu zaman dulu kan simple basket, tapi ada juga beberapa pemain NBA yang crossover yang tapi hanya beberapa orang bisa dihitung. Tapi kalau zaman sekarang hampir semuanya, even pemain big man pun dia bisa ngelakuin itu sekarang ya. Mungkin basketball modern ya. Yes, basketball modern tuh istilahnya sekarang lebih entertain ya sih? Iya, bukan modern land ya. Itu bedain dong. Perumahan. Dia masuk iklan dong sih. Ya. Jadi maksudnya karena perkembangan zaman itu, perkembangan basket itu jadi dari zaman old school tuh lebih ke basic fundamental, ya nggak, lebih ke simple basket. Kalau sekarang tuh lebih banyaknya ke entertain. Iya, tapi bukannya berarti zaman old school nggak ada entertain. Ada entertain, tapi kalau zaman old school itu lebih banyak heartnya, fisikalnya. Kayak LeBron, Kevin Durant, waktu kalau misalnya dia era prime-nya main di era kalau 90 tuh bahasa Inggrisnya apa ya? 90s ya. Itu dia nggak bisa berkembang. Kecuali udah disikat duluan. Masuk. Harfiah ya. Boleh juga Bang Malik. Tambah cepet. Oke, Pak, berarti tapi lu itu kan yang kita tahu, lu salah satu mungkin untuk di basket Indonesia pencetusnya gerakan yang gerakan basket yang milenial lah, gerakan entertain lah. Hang time-nya lama hang time-nya dulu. Hang time-nya lompat gak turun-turun? Dulunya lu lompat gak turun-turun dulu? Gua lompat, gua
mana ya? Nggak ada. Terus ada singkong, ada kopi. Panitianya Ini di sini. Panitianya Enggak, tapi lu salah satu pencetusnya bener nggak? Kalau lu ngerasa itu nggak? Enggak, itu bukan soal pencetus sih, cuman masalahnya emang orang-orang melihat gua emang wah ini produk NBA gitu loh. Pada zaman itu gitu loh. Tapi sebenarnya waktu gue prime-nya ya, ya itu gue juga bisa hang time, bisa apa kata orang kayak misal dijuluki Michael Jordan di Indonesia, ya itu nggak gampang juga sebenarnya. Latihan gue emang gokil. Mungkin anak zaman sekarang kalau dikasih porsi latihan gue waktu zaman itu, mungkin either dia 1-2 hari keluar atau ibunya udah nangis atau pas latihan bisa ditinggal lama-lama. Lu tau lah situ kan iya ini iya tapi lu itu kan salah satu pemain istilahnya pemain pro di Indonesia yang bermain di zaman 90s sampai ke zaman 2000 iya. Berarti itu lu ngikutin perkembangannya banget tuh. Ya bukan ngikutin lagi lu terlibat di situ. Berarti menurut tuh hal yang paling lu rasain tuh apa sih perbedaannya? Ya perbedaannya gini lah. Kalau waktu zaman gue tuh emang yang tadi gue bilang ya, di awal simple basket. Orang buat ini jangan ngomong gue, kita keseluruhan. Itu orang kalau mau gaya-gaya susah. Karena zaman itu Bang belum diterima sama head coach pada zaman itu. Baru gue potong. Gaya tuh dalam maksudnya apa nih? Sebenarnya belum ada, zaman gue tuh belum ada gaya. Passingnya gitu kali ya. Tadi zaman 90s tuh simple basket. Simple basket asli, simple basket. Berarti yang kayak cuma nih maksudnya kita fokus sama sistem bermain. Ya, kreativitasnya tuh nggak kayak zaman sekarang. Kreativitasnya lebih ke textbook lah ya. Iya, lebih ke textbook. Korek. Nah, sorry tadi lu belum jawab nih. Yang hal paling membedakan itu apa pada yang lu rasain lu sebagai pemain pada saat itu? Yang pasti kreativitas ya. Kreativitas waktu mereka ini si individu atlet ini waktu berlatih ya, sama kreativitas waktu di lapangan in the game itu beda. Emang benar-benar beda. Emang kalau zaman sekarang tuh yang power speed ya. Power speed apalagi IQ basketbolnya emang udah lebih berkembang. Ya ini pengamatan gua melebihi waktu zaman gua. Kita ngomong NBA. Beda sama Indonesia gitu. Tapi kalau kita dibilang sama Indonesia sih sebenarnya ya sama-sama aja sih sebenarnya sama waktu zaman gue sih. Nggak ada istilahnya, nggak ada. Ya lo boleh lihat lah di IBL lah. Iya. Yang mainnya ya masih mainnya hampir sama-sama zaman gue. Gitu. Tapi waktu zaman gue orang-orang melihatnya, wih, bisa kayak NBA, kayak gue misalnya, kayak Michael Jordan-nya Indonesia atau apa. Kalau zaman sekarang tuh ya gitu-gitu aja sebenarnya. Ya masalah assist, masalah apa ya itu biasa lah. Cuman maksudnya yang atraktif, menghibur atau zaman malah kalau dibilang antara ngedang deh. Ya kan? Ngedang. Mungkin zaman sekarang lebih banyak ngedang karena emang sebenarnya kesempatan buat ngedang itu lebih soft waktu zaman sekarang. Waktu zaman gua lo ngedang, lo tahu bisa ngedang, lo bisa dicia. Di zaman lo? Zaman gue. Sikat ya. Bisa dicia. Itu maksud sirik apa emang kayaknya gitu matahin? Enggak. Gue nggak tahu mereka aja. Gue nggak tahu itu sirik atau apa. Tapi istilahnya kalau zaman gue, lo ngedang sampai didang sama lawan. Maksudnya salah satu pemain lawan itu lo hina banget gitu loh. Kalau zaman sekarang ya udah. Ya, karena banyak lah. Pada saat game tuh try to dunk mungkin ya bukan. Kalau zaman sekarang udah try to mungkin berhasil kan. Mungkin kalau zaman sekarang udah mengerti apa arti profesional yang menghasilkan uang. Menghibur juga ya, hiburannya juga. Gue jaga lo jaga gue gitu loh. Kalau zaman dulu sih, waktu zaman gue sih nggak ada istilah itu. Lo mau ngedang lo belum tentu yang ada lo bisa patah-patah CL lah apa diambil lah, maksudnya lo udah one step
maksudnya one step udah menang satu step di ke depan aja seharusnya udah nggak boleh diambil. Tapi kalau zaman gua itu tetap diambil. Kalau sekarang mungkin bisa technical foul nggak sih? baru. Ya mungkin karena flagrant foul. Peraturan. Kalau sekarang. Yang peraturan. Apa yang lu persiapin tuh Kak? Pada saat lu jadi pemain tuh, lu melihat perbedaan zaman. Ini lo ngomong tentang gue. Iya, gua mau ngomong personal lu. Yes, gue. lu dulu. Gue nggak ada persiapan. Tapi emang natural aja secara lingkungan gue kayak kakak gue Bang Hermansyah. Yes. Mantan pelatih nasional, ya kan? Phil Jackson Indonesia. Phil Jackson Indonesia, bisa disebut dong. Kakak gue Cecep Firmansyah pelatih nasional juga. Ya gue banyak istilahnya terbrainwash dan terasa dari mereka berdua. Gitu, apalagi itu mesti lo akuin Kak ya? Apalagi lo tau Bang Jeki kan? Bang Jeki, Mas Didil itu dari beberapa pelatih yang membuat gue tuh bisa membuat gue tuh jadi waktu gue selama bermain itu mereka tuh sangat membuat gue itu bisa seperti apa yang kalian lihat sekarang ini, achievement gue, attitude gue, itu di lapangan ya. Iya, di lapangan dong. Tentunya dong di lapangan dong. Ya, benar. Di lapangan basket kan. Di garis bawah. Takutnya kan ada lapangan-lapangan yang lain yang kita nggak tahu. Jadi mereka ini secara serius gue nggak ada terlalu banyak. Ini gue harus gini kayak anak zaman sekarang lo lihat kan, PT apa gue natural aja emang gue datang ke lapangan, dia latih bla 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 bla. Emang porsi latihannya emang gokil gitu loh. Tapi kalau kita compare sama anak zaman sekarang sih, anak zaman sekarang nggak ada apa-apanya. Cuman itulah yang membuat gue bisa seperti yang mungkin teman-teman lihat achievement gue yang udah gue hasilkan ya itu. Mungkin nggak ada zaman sekarang umur 5 pemain, bukan pemain lah, anak kecil umur 5 tahun sampai 6 tahun tuh lari every weekend itu 5 sampai 6 kilo. Ini berarti lu jalanin tuh di umur itu? Gue jalanin, gue nangis. 5 umur 6 tahun bos? 6 tahun bos. Tunggu lu bos gua apa? Gak lu. Gua sampai bingung sendiri. Umur 6 tahun loh. Maksudnya gua ngomong ini bukannya bullshit ya, maksudnya. Yeah. Gua masih banyak saksi mata yang masih hidup. Iya, ngelihat pada saat itu. Pada saat itu masih banyak yang maksudnya orang-orang terdekat gua atau siapapun itu yang melihat gua umur 5 sampai 6 tahun lari tuh 5-6 kilo. Mungkin kalau zaman sekarang ibu bapaknya udah yang nangis bukan anaknya, ibu bapaknya yang iya, nangis kalau sekarang ya nggak lihat anaknya aja. Dari Guntur ke Senayan itu berapa kilo? Dari Guntur Kuningan kan ya, Guntur belakang Kuningan ya. Ya. Tapi kan kalau dulu kan dari Guntur masuk ke Duku Atas ke kiri langsung lurus ke Senayan, itu berapa kilo? 5 kali ya? Ada? Nggak tahu, gue nggak pernah ngitung sih. Lu ngapain nanya gue? Gue kira udah tahu jawabannya. Karena nggak tahu nanya. Lu mau nyuruh-nyuruh dulu sekarang? Lu sebagai host udah tahu materinya gimana, selalu menguasai. Enggak, lu suruh gua ngukur, kagak gua masukin ke materi kalau kayak gitu. Kan bayarannya gedean. Nah, Bang, gua mau nanya tentang pengalaman lu sebagai pemain dulu, Bang. NBA itu kan evolusinya terkenal sekarang ini nembak 3 poin. Oke. Sering banget nembak 3 poin. Nah, dulu tuh jarang. Iya, benar. Terjadi gak di zaman lu pas lu main? Emang sekarang kebalikan nih. Nembak 3 poinnya emang jarang dulu. Kebalikan, jujur sekarang kebalikan. Waktu zaman gua adalah banyaknya shooter 3 point yang handal. Oh gitu. Bisa gua sebutin ya, Filipinatu, Yudi, Wahyudi, Agus siapa nih? Enggak Agus Bali, bukan Agus ini. Ya Agus Sinegar juga iya. Oh iya, Agoy. Ya, Agoy juga iya. Tapi Agoy bukan zamannya gue lah. Iya, jadi 2000-an dia. Terus ada Felix Binato, ada Suko Darion, ada terus ada siapa lagi ya? Ada
Yang ini shooternya pelatih Bima Sakti siapa namanya? Oh, Akyat. Lo mau tau gak Akyat yang pakai gue? Bukan begini. Lihat, kamera. Peragain. Kamera. Zoom nggak? Lihat ya. Tuh. Gila. Ini perfect. Halus banget. Ini yang bener ya, teknik yang bener ya. Teknik yang bener. Akyat begini. Gimana tuh? Itu Pak. Tapi masuk terus. Iya, itu. Tapi kalau emang masuk ya nggak usah dirubah bang ya. Iya. Gayanya nggak usah dirubah. Ya, kalau menurut ini tekniknya salah tapi menurut masuk mulu. Teknik emang salah. Tapi dia menghasilkan poin. Mendingan lu rubah apa enggak? Enggak usah ya. Enggak usah. Nah tuh pesan juga tuh buat anak-anak basket. Enggak. Karena gini, waktu gua kenal Akyat tuh umurnya udah 22 tahun. Buat dirubah itu udah agak susah. Tapi as long as dia bisa bikin poin dengan emang caranya dia ya gitu ya, nyamannya dia gitu ya. Ya why not? Iya, oke. Main basket karena apa? Lo menang nih, mau menang karena apa? Oh, ini banyak. Ya udah, lebih banyak dari musuh. Ya udah, simple kan? Iya, simple kan? Lo mau poinnya begini, lo mau poinnya begini, ya udah poin aja gitu loh. Tanpa mengedepankan sistem yang udah di ini sama teknik yang sama pelatih. Tapi kalau zaman sekarang begitu ribet. Karena emang zaman sekarang emang lo harus perfect. Cuman alhamdulillah emang zaman sekarang ini ya pelatih yang ada di Indonesia ini aware tentang fundamental basketball. Aware. Dan Perbasi pun juga aware. Jadi dari Aceh sampai ke Irian juga yang gue tahu juga emang gimana caranya dari Aceh sampai Irian ini fundamental basketball di Indonesia itu sama. Dibilang berat, iya pasti. Berat banget karena Indonesia besar. Iya. Beda sama Filipina kecil, Singapura kecil, Malaysia kecil, ya kan? Gitu. Cuman ya gue juga salut sama Perbasi dalam arti kata nggak sempurna untuk melakukan program itu nggak sempurna, tapi at least dimulai ya? Itu udah kita mulai gitu. Tapi itu udah dimulai belum sih sebenarnya? Udah dimulai. Dia gimana tuh kalau caranya itu yang lu terjun juga sih sekarang di Perbasi? Oh terjun. Tapi ini ya timnas tuh ya? Timnas seleksi gua. Timnas seleksi. Nah, kalau yang lu lihat tuh gimana mereka jalan di program itu? Ya programnya sih ya ini karena COVID ya. Karena jangan ngomongin COVID ya. Waktu kemarin gue maksudnya dipercaya sebagai pelatih kepala 3x3 dan kebetulan gue juga sedikit mengetahui programnya mereka. Program mereka tuh bagus. Cuman masalahnya karena ada COVID, jadi banyak program yang tertunda gitu loh. Program yang tertunda itu adalah menyamaratakan program fundamental basketball buat umur-umur yang dini ini yang 18 pembinaan ya lebih tepatnya Kak. Pembinaan. Itu dari Aceh sampai Irian gitu loh. Bang, tadi sebagai pemain, nah gue mau nanya kalau lu sebagai penonton tayangan basket khususnya NBA, lu lebih demen nonton yang zaman dulu apa yang sekarang? NBA nih ya? NBA. Secara apa ya? Jawabannya pasti apa ya? Enggak, gua enggak boleh salah ngomongnya. Ditonton orang ribuan. Sabang sampai Merauke. Jutaan. Iya. Jutaan. Kan kalau haters masa Ali Budi masuk. Itu sadar juga. Gue eranya lebih suka nonton yang dulu karena biar badan ini kan olahraga laki-laki ya. Ya terlepas emang ada basketball woman dan basketball men. Yeah. Tapi at least ini spesifik ini olahraga laki-laki. Gue lebih suka yang zaman 90s dulu karena emang keras. Defense-nya berarti nggak soft bang ya? Kalau zaman sekarang soft dan emang udah diatur sama peraturan-peraturan yang emang udah mungkin dari FIBA atau dari NBA gitu. Handshake aja udah nggak boleh sekarang. Iya, gitu. Maksudnya sekarang kan? Sekarang ini. Handshake udah langsung diuti.
Cuma kan kalau zaman dulu kan sampai berantem atau sebenarnya berantem itu nggak benar lah, nggak bagus lah, nggak bagus ya. Gak bagus. Tapi itu salah satu salah satu apa serunya game sebenarnya di situ. Cuman gua ngeliat sih kalau di zaman ya nggak tahu ya. Kalau gua kan balik lagi, gua kan eranya kan era milenial sekarang, gua ngeliat dari sisi gua. Zaman sekarang loh. Gua sih emang jujur sebenarnya lebih seneng di zaman yang sekarang kalau gua. Kalau lo beda, kenapa dok? Nah, gua tuh lihatnya kalau di zaman sekarang tuh rata. Secara skill pemain. Jadi gua ngerasa nontonnya tuh lebih entertain aja kalau gua. Jadi kalau di era dulu tuh gua ngelihatnya, kalau menurut gua kadang-kadang setiap tim tuh mungkin punya satu superstar doang. Iya. Tapi ini kan pendapat gua, terserah orang mau bilang apa ya. Pendapat gua, jadi menurut gua lebih seneng yang zaman sekarang. Menurut gua mungkin ada peran penyelenggara kayak NBA juga bang ya, pengen tontonan itu jadi menarik. Ya kalau secara poin banyak, lebih banyak. Gak berkompeten lah buat menilai itulah sebenarnya udah. Pandangan sebagai penonton penikmat basket, ada nggak ke arah situ kira-kira? Kalau gue pribadi kalau sebagai penikmat penonton nih, kita ngomong NBA atau NBA nih? NBA boleh bang, ya boleh. Ya kalau NBA sih istilahnya gini, ya gue nikmatin aja. Even di situasi NBA itu emang berevolusi, ya gue nikmatin aja. Gue nikmatin aja. Tapi kan at least gini, kalau dibilang antara zaman dulu sama zaman sekarang, itu kan berapa tahun itu istilah berevolusi kan? Haruslah berevolusi sebenarnya supaya tontonannya menjadi lebih menarik kali bang. Setuju. Haruslah. Maksudnya waktu zamannya Jordan sama LeBron, masa zamannya Jordan sampai tahun 2020 zaman montok tuh kayak zamannya Jordan dulu, Larry Bird, Magic Johnson. Bosan orang sebenarnya itu akan bosan itu boring. Karena kita nonton kan. Lo nanya gua penonton. Ya kan harus ada perubahan. Bahasa terkiniannya adalah berevolusi gitu kan. Tapi buat gua apapun perbedaan antara zaman dulu sama zaman sekarang adalah industrinya. Jadi gitu aja. Gimana caranya ditonton banyak orang? Karena kalau di sosial media gue lihat kadang-kadang kalau ada kejadian di tayangan NBA tuh, misalkan ada pemain yang di foul, terus dia seperti di technical atau apa tuh, komentar netizen tuh kadang-kadang bilang soft, pemain-pemain sekarang soft nih. Kalau zaman dulu selalu dibandingin sama zaman yang dulu. Ya makanya tadi gue bilang kan, waktu zaman sekarang yang LeBron sampai Kevin Durant, kalau emang bermain waktu zaman 90, dia belum tentu berkembang. Tapi bisa sebaliknya nggak statement itu? Kalau di zaman Magic Johnson, bermain di zaman sekarang bisa lah, karena zaman dulu tuh keras. Oke, itu secara keras loh. Keras ya. Itu secara istilahnya apa, fisikalnya. Ya, tapi secara skill. Secara skill zaman sekarang bagus. Karena kan balik lagi kan, kalau anak zaman sekarang IQ basketballnya lebih nggak bagus dari zaman dulu. Yang disalahin siapa? Pelatih. Pembinaannya balik lagi. Sama kultur. Balik lagi kultur. Tapi kan semua itu berkesinambungan ya, maksudnya ada apa, sambungan pelatih, kultur, si individu itu ya kan, IQ basketball ya kan, wawasan, knowledge ya kan. Sekarang yang namanya knowledge basketball itu per sekian detik itu kan berubah terus. Around the world. Nah, lo sebagai pelatih melihat anak-anak yang lo latih sekarang terpengaruh nggak sama evolusi permainan basket? Terpengaruh. Dia nonton Stephen Curry nembak 3 poin ini. Banyak nggak pengaruhnya? Kayak jangankan 90 ya, dari 2014 2013 lah ya. Ke atas itu udah mulai orang pemain-pemain zaman sekarang udah mulai nembak mulu gitu, nembak terus. Maksudnya masuk tuh ada lah, maksudnya masuk ke paint area, dia meng-create satu gerakan tuh ada. Cuman yang gua sedikit komen agak gua sesali adalah fundamentalnya.
Nice. Keteteran maksudnya gitu bang. Menarik nih, gue seneng nih. Menarik nih. Karena fundamentalnya nggak sesuai sama revolusi yang udah ada sekarang. Oke, dia role modelnya NBA, Stephen Curry, siapapun lah, ini udah mulai 3 point semua ya. Tapi nggak disesuaikan, nggak disamakan sama fundamental yang dia punya. Sama apa lagi? Mental eksekusinya. Mental ini ya. Mental decisionnya. Finishingnya ya. Nah, gitu loh. Mental itu yang paling penting adalah itu, 2 itu. Kadang lo udah dijaga, even lo dijaga, lo juga harus lihat set clocknya udah berapa lama. Ini kita baru masuk half court. Tembak udah gitu ya. Tembak aja, itu kan mental eksekusi sama mental decision kan. Ya dibilang kurang ya masih harus diperbaiki lah. Tapi kan ya tadi gue bilang knowledge gitu loh. Nah bicara knowledge, lo kalau biar update terus dengan evolusi yang terjadi, lo biasanya source-nya apa? Ya gue nonton pertandingan nggak hanya NBA lah, semua kayak Eropa juga. Euroleague juga bagus. Euroleague itu tuh salah satu. Kita jangan lihat liga Eropa sama NBA terlalu jauh ya. Kita lihat liga-liga ya di Asia. Regionalnya hampir sama kita. Filipina, Cina, Korea ya di situ ada kan. Mungkin yang terdekat sama kita tuh Filipina. Karena biar bagaimanapun size tuh beda-beda tipis lah sama Filipina. Kita bercontoh berkaca sama Filipina aja. Karena biar bagaimanapun Filipina tuh hampir sama kita, tapi mereka kok bisa? Gitu. Kenapa mereka bisa? Itu gue nggak mau jawab di sini. Karena gue menggurui. Gitu. Tapi ya bisa aja sih kalau ditambah. Apa dong? Tipis aja. Aduh jangan tipis-tipis. Iya, banyak boleh. Ya kurang lebih kayak begitulah. FYI nih, gue kenapa tadi sempat gue mau potong, gue setuju banget karena gue kan sebelumnya emang pernah kerja bareng, gue sama kerja bareng. Legend. Keren kita kerja bareng sama lo. Kok kayaknya nggak ngerasa gitu dok? Kerja bareng. Pergi bareng. Oh iya. Kali Budimansyah ini salah satu orang yang paling istilahnya apa ya? Aware ya, gue bisa ngomong aware sama fundamental. Ngajarin basic. Yes, fundamental. Jadi dia dulu pernah ngomong sama gue, lu percuma lu bisa gerakan ini, tapi kalau fundamental lu, basic fundamental lu nggak bagus, lu nanti kesananya tuh akan nggak ikut dan lain-lainnya gitu loh. Gerakan lu bakal stuck gitu-gitu aja. Dan itu akhirnya gue rasain juga pada saat gue main. Iya bener dong. Misalkan gue ambil contoh, gue shooting lah. Jadi bilang dari dulu gue kan salah satu pemain yang mungkin from shooting gue oke, cuman tapi akurasi jelek. Gue bisa bilang gitu. Cuman itu sebenarnya kalau di breakdown dari awal lagi ya, sebenarnya mungkin teknik gue yang nggak benar, tapi gue yakinnya bener aja gitu loh. Nah dia tuh salah satu orang yang paling detail tuh kayak gitu. Dulu harusnya fundamental lu dulu benerin, baru deh lu gerakan-gerakan yang lainnya nanti. Contohnya ada gerakan dia shooting, sebenarnya shootingnya bagus, formnya bagus, waktu rilis juga bagus sebenarnya. Cuman yang salahnya apa? Palanya dia suka. Misalkan itu contoh kecilnya ya. Gitu, 3 point itu bang ya. Perimeter atau selalu cara syutingnya selalu gitu ya. Kalau cara syutingnya yang namanya syuting kan lo benar-benar gerakan sempurna tuh lurus semua. Lurus semua, pala semua, loncat semua itu lurus semua ke atas. Tapi ada gerakan dia yang salah adalah pas dia mau rilis bola itu palanya kan. Itu akan mempengaruhi itu hasilnya itu ya. Akurasi ya. Gitu. Benar-benar. Nah, kalau menurut tuh Kak, sebagai coach, ya lu sekarang kita bilang sebagai coach, sebagai legend. Nah, untuk pemain-pemain muda ya, pemain-pemain muda tuh harus yang kan nih. Yes, harus apa sih yang dipersiapin? Nah, khususnya untuk fundamental. Mungkin nih basketball akan gua omongin ya, saya suatu bahasanya bagus juga. Ini benar-benar sangat berbeda antara zaman gua sama zaman sekarang. Zaman gua bermain basket every day. Every day ya. Every day. Okay. Ini ngomongin pada satu umur kelompok umur apa belum pro?
sampai gue waktu 5 tahun sampai gue pro. Gua tiap hari main basket ya? Tiap hari, Senin sampai Minggu. Oke. Lo juga pelatih kan sekarang, pembina kan? Yes, gue sebagai. Oke. Anak gua lo, pemain lo, jadwalnya berlatih basket di akademi itu hari apa aja? Ya kita bisa ambil contoh misalkan regulernya aja. Reguler ya, seminggu sekali. Seminggu 2 kali Ya, seminggu 2 kali udah maksimal. Udah maksimal. Kecuali kalau misalnya ada tim ya. Yes, seminggu 3 kali. Mau persiapan turnamen. Oke. Sekarang gue tanya, bagusan mana ya? Bagusan mana? Individu. Dia berlatih bermain basket setiap hari. Tapi setiap hari itu bermain basket ya. Bermain, bukan latihan ya sama bermain pelatih. Basket. Nah, sama dia bermain sama seminggu 3 kali doang. Even 2 kali dah. Karena basketball is habit, repeat, diulang. Hari Senin diulang Selasa diulang Rabu, terus seterusnya. Kalau anak zaman sekarang dengan kendala yang kita tahu sekarang, pulang sekolah jam 4, jam 5, dia mau latihan lagi kapan? Gitu kan. Sedangkan dulu waktu zaman gue sekolah, gue pulang paling telat, gue pulang sekolah itu jam 1. Paling telat jam 1, belum bolosnya kan. Belum bolos 2 bulannya. Iya. Karena basket. Iya. Terus itu secara global itu mempengaruhi. Yang tadi gue bilang basketball is repeat, ulang. Basketball is habit. Ya kurang lebih kayak begitulah. Cuman bukan menyesali situasi yang kayak sekarang, gue nggak sesali. Cuman istilahnya banyak juga pelatih yang tadi gue bilang dari Sabang sampai Merauke itu lagi meng-create gimana sih nih formulanya dengan pendidikan yang mereka harus lewati sama hobi yang harus mereka jalanin. Itu kan harus di apa istilah dicari benang merahnya. Gitu. Karena biar bagaimanapun prestasi waktu zaman gua sama-sama zaman sekarang, kita ngomong prestasi. Iya. Jauh ya. Malah gue berharap sebenarnya prestasi anak-anak zaman sekarang itu melebihi zaman gue, karena informasi, knowledge, sarana, apapun itu lebih dari zaman gue. Anak zaman sekarang itu zaman gue ke lapangan basket itu naik bus, jalan lagi berapa kilo baru ketemu lapangan basket latihan. Zaman sekarang ya kan, lo diantar nih nyokap lo bisa fasilitas pun lebih banyak sekarang. Lo cuma mikirin di lapangan ngapain sih gitu sebenarnya. Tapi itu ya itu juga bagian dari question juga, kenapa nih gitu. Nah lo kalau balik lagi sebagai pelatih, lo lebih senang punya pemain yang hustle di paint area atau yang persentase 3 point itu 35-40%? Kalau lo sebagai pelatih? Kedua-duanya gue gak mau. Alasannya kenapa? Gue mau pemain yang nurut sama apa yang gue mau. Oh, sesuai game plan lo ya? Iya, game plan tuh banyak bro. Game plan tuh banyak. Persekian detik itu kan berubah. Nah, gitu kayak dia. 2 detik berubah, 5 detik apanya? Kan 10 detik juga berubah. Contohnya deket ya. Kenapa lu nggak seneng kayak gitu? Padahal kan itu sebenarnya dengan individu dia seperti itu di lapangan itu akan advantage buat tim sebenarnya. Kenapa? Buat offense apa buat defense? Apapun, misalkan kalau hasil kan bisa hasil di offense, bisa hasil di defense. Iya, namanya hasil itu kan juga harus punya kapan lo hasil. Tahu timingnya. Iya, tahu timingnya. Oh, yang namanya hasil orang jauh 2 meter lo hasil gini. Iya. Ya kayak gitu juga kali. Maksudnya gimana caranya menggunakan kehasilan ini orang si individu ini pada tempatnya. Gitu loh. Nah, menurut lo pemain yang menjadi game changer bang tahun 90-an, 2000, 2010 yang menjadi game changer evolusi basket? Kobe Bryant.
90 Kobe Bryant, Michael Jordan dong mungkin. Nah inilah Di masing-masing era yang menjadi game changer. Jadi si Michael Jordan sama si Kobe Bryant ini penjembatan di era masing-masing. Nyerahin estafet. Ini menurut lu ya? Menurut gua. Gitu ya Bang ya. Penjembatan. Pasti banyak penonton kita yang beda. Penjembatan bro, penjembatan. Ya. Tapi ya. bukan ngelihat sosok si Michael Jordan sama si Kobe Bryant. Karena apa yang ada di Kobe Bryant nggak ada di Michael Jordan. Ada yang apa di Michael Jordan nggak ada di Kobe Bryant. Apa yang ada di Edo ada di gua. Apa yang ada di gua ada di gua. Jauh nggak jauh. Jogetnya jagoan gua kan. Nah, kita sekarang mau ngomongin bentuk latihan ya kan. Nah, kita lebih fokus ke gerakannya deh sekarang. Nah, menurut tuh sebagai individu dulu sebagai pemain dan sebagai pelatih, ini bentuk latihan apa sih sebenarnya yang harus dipersiapin untuk pemain ya? Itu untuk fundamental yang bagus dan gerakannya yang istilahnya kasarannya ya lu nggak salah-salah udah dari gerakan basket. Yang pasti sih kalau yang gue lihat sih ya, atau di NBA atau gue juga yang namanya fundamental itu lah, ada fundamental yang ya zaman-zaman old school itu dulu semua pahamin. Oke. Itu dulu. Misalkan kita ambil contoh dribble itu kan ada crossover, ada apa? Twin. Banyak lah, tapi masuknya ke era 2000-an itu kan banyak lagi kan, double crossover, apalah. Itu sebenarnya balik lagi si pelatihnya harus gimana caranya si pemain paham tentang fundamental yang sebenarnya. Baru dia mau create. Oke. Mau create itu banyak banget. Crossover, within leg, lu gabungin lagi, apalagi kita combine lagi. Banyak sebenarnya banyak. Tapi balik lagi, jangan sampai si anak ini udah belum memahami level bawah, tapi lu udah kasih ke level tengah. Oke. Kasihan anaknya. Gimana caranya kita sebagai pelatih, sebagai pembina, si anak ini memahami dulu arti atau how to melaksanakan tuh fundamental yang benar-benar fundamental sebenarnya, tanpa dia langsung udahlah langsung gue naikin aja lah ke level atas. Itu jangan sampai, karena itu kasihan anaknya. Dan mungkin lo banyak juga melihat dan banyak juga apa istilahnya agak pusing, ini kalau belum udah begini, lo pusing kan? Itulah ada istilahnya. Tugas kita sebagai pembina gimana caranya bukan meyakinkan, mendoktrin mereka ini nih penting, fundamental. Sebelum masuk ke level atas, lo pahamin dulu ini semuanya. Entah itu passing, shooting, dribble. Basicnya dulu pokoknya semua basicnya dulu. Gitu. Mereka udah oke, baru naik ke sini. Nah, habis itu rata-rata umur 14 tahun, 16 tahun baru masuk ke visi bermain. Nah, kalau lo nggak lakuin ini, nggak bisa nge-build si pemain ini menguasai semua fundamental. Gimana kita mau masuk ke visi? Di visi itu adalah semua gerakan dipakai. Setuju. Semua gerakan itu dipakai. Kadang dengan banyaknya gerakan yang mungkin yang kita banyak no look pass, alley-oop. Tapi sebelum masuk itu kan lo harus tahu cara passing yang benar dulu. Timing, spacing gitu. Kalau gue sih lebih banyak ke situ ya. Oke. Nah, Kak, mungkin nih gue mau nanya mewakilkan coach pembina. Coach Kahim. Ini ada Sarukan. Ini. Para pembina, gue sebutnya lah pembina basket atau coach kelompok umur. Nah, dan ini mungkin yang gue rasakan juga Bang Fadli dan Kak Budi.
kita ngelatih kelompok umur, misalkan kita ambil contoh umur 6 tahun, 8 sampai 10 tahun, tapi kita melihat perkembangan skill mereka tuh ternyata di luar ekspektasi kita. Nah, itu kalau menurut lu Kak, itu perlu kita naikin levelnya. Jadi kita naikin levelnya itu secara cepat gitu loh. Jadi kita ngeliat dia perkembangannya bagus, oke, lu gue naikin ke level segini lagi, tapi umurnya kan belum sampai situ. Yang lu bilang tadi, di umur 14 lah udah mulai mau masuk ke visi bermain. Nah, menurut itu baiknya seperti apa? Apa kita tetap ngikutin sesuai kelompok umurnya, basicnya dan program kita yang udah kita buat, atau kita naikin levelnya kalau menurut lu? Di Indonesia sama di kita ngomong Jakarta ya, Indonesia kan. Indonesia, kita ngomongin Indonesia deh. Itu kan ada yang namanya sekarang lagi membaur ya akademi kan. Kalau dari dulu banyak lah dari dulu di mana-mana. Kita ngomong akademi ya, kita ngomong akademi karena yang di mana-mana habis akademi dia ke klub atau dia bermain di klub buat nambah knowledge-nya dia si pemain si anak ini dia bermain di latihan di akademi. Kalau gue pribadi yang namanya akademi itu adalah kayak sekolah. Nanti belajar. Kalau klub beda. Klub itu adalah pemain-pemain yang siap untuk berkompetisi, siap untuk berprestasi. Yang namanya akademi itu adalah dia belajar dribble yang baik, belajar passing yang baik. Ini kita globalnya ya, belajar dribble yang baik, belajar shooting yang baik, dan belajar how to play basketball 1-on-1, 2-on-2, 3-on-3, 5-on-5, enak kelewatan ya. Jangan dong. 4-on-4 kan juga baik. 2-on-2, 3-on-3, 4-on-5, 5-on-5 gitu. Yang namanya akademi itu adalah lebih banyak bermain. Kalau levelnya udah bagus, udah melewati akademi ini, baru si anak ini masuk ke klub. Atau si anak ini di klubnya ini nggak begitu, istilahnya nggak begitu berkembang, dia menambah jam di akademi. Iya. Ini kita ngomong Indonesia, gitu. Karena akademi itu adalah sekolah tambahan, mencari istilahnya si anak ini, si pemain ini adalah menambah ilmu di luar klub. Apalagi sekarang ada lagi private. Nah, itu buat gue itu bagus. Sekarang lagi marak juga. Buat gue itu bagus. Cuman masalahnya akan lebih bagusnya itu adalah diatur sesuai sama porsinya. Jadi oke, klub ini buat prestasi, akademi ini buat pembinaan, buat menuju prestasi. Nah, yang private ini itulah buat individu. Skill individu. Tapi kalau ini dikombin, dikemas dengan bagus, itu sih Indonesia akan lengkap. Tapi emang harus bukannya apa-apa ya, istilah yang namanya yang pelatih private ini juga harus diimbangi juga sama license yang udah ada gitu. Karena kan ada beberapa pelatih yang private itu emang gue lihat emang ini udah bagus, tapi biar bagaimanapun license itu juga harus istilahnya lebih menciptakan. Kalau misalnya lo latihan sama si A, dia license-nya private-nya sesuai license-nya. Mungkin seperti itu kalau buat gue. Jadi perkembangan basket di Indonesia itu tertata dengan bagus dari bawah sampai profesional. Gitu. Nah, kalau tadi ngomongin akademi, kita nih mau kasih bocoran sedikit buat para viewers kita. Kalau Brick House itu akan buat akademi basket. Nah, tapi konsepnya berbeda. Nah, kita akan buat konsepnya tuh akademi emang benar-benar wadah untuk pemain-pemain muda. Istilahnya kita pembinaan pemain muda. Tapi kita dalam bentuk yang berbeda, Kak. Jadi kita dalam bentuk kita akan fokus di akademinya, di timnya. Kita juga akan fokus, kita punya program untuk private ya. Jadi kita punya private basketballnya juga, tapi kita punya private untuk di strength and conditioningnya juga. Jadi kita combine gitu. Agility-nya dia cari. Benar, karena kita lihat sekarang yang pasti sih yang namanya akademi itu kan emang
di luar ini Perbasi ya, jadi yang akademi ini dia nggak bisa ikut kompetisi di ini arena Perbasi Pemprov atau nasional, nggak bisa ya, akademi ya akademi beda. Kecuali kita daftar ke Perbasi. Nah, karena kenapa Brikos buat kayak program seperti itu, karena kita ngeliat belum banyak nih Bang ya, Bang Fadli. Benar. Mungkin banyaknya sekarang fokusnya itu cuma di teknik, punya skill basketball, melupakan untuk strength and conditioning juga. Padahal itu menurut itu gimana Kak? Menurut itu salah satu penopang buat pemain nggak untuk strength and conditioning? Karena bagaimanapun kan ibu pertiwinya semua cabang olahraga kan di atletik. Ibunya tuh atletik. Jadi bagusnya semua olahraga itu kalau misalnya si atletnya ini memahami semua gerakan-gerakan atletik itu secara pembentukan badannya, gerakan apanya itu akan bisa ya kalau misalnya anak kecil kan motorik ya. Jadi gerakan atletik itu akan bisa berimbang sama gerakan si cabang-cabang olahraga itu sendiri, kecuali mungkin catur ya. Kalau catur kan begitu doang, ya kan? Nggak ada loncat, nggak ada slide, nggak ada sprint, nggak ada gitu. Tapi kan atletik itu adalah ibu pertiwinya istilahnya semua cabang-cabang olahraga. Dan anak-anak zaman sekarang itu emang harus diperkenalkan yang namanya misalnya gerakan-gerakan atletik itu, maksudnya gerakan lari dengan benar, ya kan? Badannya, slide-nya, silang apanya. Dok, terakhir Dok, Oke. Gue pengen nanya, penasaran dari dulu. Best 5 di tiap-tiap posisi NBA, pemain NBA, Bang Budi. Jujur. Best 5-nya siapa? 1 sampai 5. Mungkin bisa didebat NBA ntar. nih, NBA. Di NBA. Ntar bisa didebat di komen nih ntar nih. Gue untuk 8 tahun terakhir ini gue nggak terlalu ini sama NBA Ikutin ya. sih. Oke. Ya nonton, cuman nggak terlalu si ini. Paling yang gue tahu sekarang ya Kyrie. Ya dari zaman 90-an enggak apa, Bang? 1 sampai 5, posisi 1 sampai 5. Jordan pastilah. Yang pasti Shooting guard-nya pasti Jordan. Hakim Olajuwon, Center. Shaquille O'Neal, Michael Jordan, Grant Hill ya. Isaiah Thomas. Magic enggak, Bang? Grand Hill. Lu masih Grand Hill? Ya iyalah. Kenapa? Bukan Hillside. Iya. Oke. Grand Hill. Kalau Indonesia best 5 menurut lu, gue masukin shooting guard langsung lu deh. Lu point guard atau shooting guard sih sebenarnya? All round. Point guard. Oke. Point guard saya, Bang. Point guard. Ya. AF Ronaldo. Gue. Ini gua enggak usah. Enggak, lu enggak usah, lu Gua enggak nggak usah. usah. Point guard AF Ronaldo. Suyudi. Shooting guard-nya. Shooting guard. Gue boleh jujur gak? Gue Shit. gak tau. Sumpah Itu urusan. Googling AF gua. Ronaldo, Suyudi, Rico Hartono, Sony Hendrawan, satu lagi. Gue bisa tebak nih orangnya. Brother lu dong. Enggak lah. Bukan brother lu. Ya, brother gue kan semeter kota. Jangan gitu lah. Jangan gitu dong. Jangan gitu lah. Jangan. Siapa nih yang terakhir? Adi Pratama. Iya bener. Sebutin dari ulang. Lo dulu sebutin dari ulang. Gue kayak ditanya sama guru. Iya. AF Ronaldo. AF Ronaldo. Suyudi. Rico Hartono. Rico Hartono. Empat tadi siapa gue lupa. Adi Pratama sama satu lagi siapa? Siapa satu lagi? Sony Hendrawan. Gua nggak tahu, Lu nggak tahu Sony Hendrawan? Gue Sony Tulung tahu. Itu Sony Tulung. adalah top skor Asia Beuh. era 60-an. Ada pemain Indonesia top skor Asia. Ada nggak coba lu sebut Ada, top skor ada, Asia? ada. Itu cuma Dia berapa poin sih? Hah? Bisa jadi top score. Buru-buru gak? Cari dulu nih. Oke, kita nggak kerasa nih. Kita kalau Seru, Bang. Kenapa tambah 2 jam lagi? Seru, Bang, seru. Habis. emang terlalu seru kita kalau ngobrol Seru, apa. jangan ada habisnya. Oke, Kak Budi, Bang Farli, Siap. thank you. Kita harus closing dulu nih karena udah Iya. terlalu capek kalau mau sama lu, kebanyakan. Iya sih. Enggak, lu juga kemana-mana ngomongnya. Senderan juga. Sobat Brickhouse, untuk episode kali ini kita akhirin. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa di apa Bang? Like lah. Like, komen, sama subscribe. Terus komen di kolom komen tolong tulis kita bagusnya untuk episode selanjutnya kita mau tema apa lagi. Khususnya untuk Undang tentang siapa basket. lagi? Undang siapa lagi? Kalau undang dia
Mintanya. Kalau sekarang kan rupiah. Kalau selanjutnya dolar. Selanjutnya lagi pound. Selanjutnya lagi. Iya. Enggak, lu susah waktunya sih kadang-kadang. Sepedaan mulu susah waktunya. Iya, sepedaan terus, susah waktunya gua. Ngaturnya susah waktunya. Oke, sobat Brika, sekali lagi thank you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next episode. Bye bye.